Perkenalkan, nama saya Kadedea Krisnadewi, NIM 21075111245, nomor absen 5. Perkenalkan, saya Igede Dedi Setiawan, NIM 210751246, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Ibu Yoga Sumakerta dengan NIM 21075111248 dengan nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Nila Komasanti Purnamasari, NIM 21075111249, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Ketut Chandra Miranda, NIM 21075111285 dengan absen 41. Kami akan membahas materi mengenai perhitungan biaya hidup. Indeks harga konsumen. Pakar ekonomi menggunakan istilah inflasi untuk menggambarkan situasi saat tingkat harga perekonomian secara keseluruhan meningkat. Laju inflasi adalah perubahan persentase pada tingkat harga dari periode sebelumnya. Indeks harga konsumen adalah indeks harga yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam waktu tertentu. Indeks harga konsumen sering digunakan untuk mengukur tingkat atau laju inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Bagaimana sih cara menghitung indeks harga konsumen? Cara menghitung indeks harga konsumen yaitu: yang pertama, tentukan isi keranjangnya, temukan harga-harganya, menghitung seluruh harga, menghitung tahun basis dan menghitung indeksnya, yang terakhir menghitung laju inflasi. Berikut adalah rumus untuk menghitung indeks harga konsumen, yaitu indeks harga konsumen sama dengan harga sekarang per harga pada tahun dasar dikali dengan 100. Contoh soal menghitung indeks harga konsumen dan laju inflasi. Isi keranjang 4 potong ayam, harga 1 potong ayam pada tahun 2014 40.000, tahun 2015 50.000, dan pada tahun 2016 60.000. Menghitung harga seluruhnya. 2014 4 kali 40.000 sama dengan 160.000. 2015 4 kali 50.000 sama dengan 200.000. 2016 4 kali 60.000 sama dengan 240.000. Menentukan tahun basis dan menghitung indeks harga konsumen. Tahun basis yang ditentukan yaitu 2015. IHK dihitung dengan cara harga tahun tersebut dibagi pada harga pada tahun basis dikali 100 sehingga diperoleh 2014 80, 2015 100, 2016 120. Menghitung laju inflasi. Laju inflasi pada tahun kedua sama dengan IHK tahun kedua dikurang IHK tahun ke-1 sama dengan IHK tahun ke-1 dikali 100%. Menghitung laju inflasi harga ayam. Tahun inflasi pada tahun 2015 dihitung dari IHK tahun 2015 dikurang IHK tahun 2014 dibagi IHK tahun 2014 dikali 100 sehingga diperoleh laju inflasi sebesar 25%. Masalah dalam perhitungan biaya hidup. Menurut Menkyu, secara umum ada 3 masalah pokok yang sulit diatasi atau dipecahkan. Yang pertama, bias substitusi. Bias substitusi dapat diartikan dengan keadaan di mana konsumen mengganti barang-barang kebutuhannya dengan barang lain yang harganya lebih murah. Apabila indeks harga konsumen diasumsikan dengan barang dan jasa tertentu, maka indeks harga barang konsumen telah mengabaikan adanya kemungkinan substitusi konsumsi. Akibatnya, indeks ini lebih menerapkan kenaikan biaya hidup yang terlalu tinggi dari satu tahun ke tahun selanjutnya. Yang kedua, munculnya barang-barang baru. Menurut Menkyu, ketika terdapat barang baru di pasar, konsumen akan lebih banyak pilihan.
jumlah pilihan yang semakin banyak akan meningkatkan nilai uang, sehingga konsumen lebih membutuhkan sedikit uang untuk mempertahankan standar hidupnya. Karena IHK dihitung berdasarkan keranjang barang dan jasa yang tetap, maka indeks ini tidak dapat mencerminkan perubahan dalam daya beli uang. Yang ketiga, perubahan kualitas yang tidak teratur. Menurut Menkyu, jika kualitas suatu barang memburuk dari tahun ke tahun, nilai uang akan jatuh sekalipun harga barangnya tetap. Atau sebaliknya, apabila kualitas barang meningkat dari tahun ke tahun, nilai uang akan meningkat. Pakar statistika berusaha untuk mencari solusi dan memperhitungkan perubahan kualitas ini. Jika kualitas suatu barang dalam keranjang berubah, misalnya, sebuah motor jenis baru memiliki tenaga yang lebih besar atau penggunaan bahan bakarnya lebih hemat, maka ekonom statistika berusaha menyesuaikan harga barang tersebut dengan perubahan kualitasnya. Pada intinya, ekonom statistika mencoba menghitung harga sekeranjang barang dan jasa yang kualitasnya tetap. Karena kualitas sangat sulit diukur, maka perubahan kualitas tetap menjadi masalah. Deflator PDB versus IHK. Deflator PDB adalah rasio PDB nominal terhadap PDB real. Perubahannya mengukur harga agregat dalam perekonomian. Karenanya merupakan indikator inflasi. Rumus dalam menghitung deflator PDB, yaitu dengan membagi PDB nominal ke PDB real dan kemudian mengalikannya dengan 100. Sementara dalam menghitung deflator dengan rumus IHK, yaitu PDB deflator berikutnya dikurangi PDB deflator tahun sebelumnya, dibagi PDB deflator tahun sebelumnya, dan kemudian mengalikannya dengan 100. Membedakan deflator PDB dengan IHK. Baik deflator PDB dan IHK adalah dua ukuran inflasi, tetapi IHK dan deflator PDB memiliki tujuannya sendiri mengapa dapat digunakan dalam menentukan tingkat inflasi suatu negara. Deflator PDB merupakan harga semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, sedangkan indeks harga konsumen merupakan harga semua barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Pada deflator PDB, perbandingan harga sekarang ini diproduksi dengan harga pada tahun basis, sementara indeks harga konsumen perbandingan harga tetap keranjang, barang dan jasa dengan harga keranjang dalam tahun basis. Mengoreksi variabel ekonomi terhadap dampak inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Penyebab inflasi. Terjadinya inflasi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, tarikan permintaan, yang kedua, desakan produksi atau distribusi, yang ketiga, inflasi campuran. Jenis-jenis inflasi berdasarkan kenaikan harga. Berdasarkan kenaikan harga, inflasi dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, hiperinflasi. Berdasarkan asalnya, inflasi dibagi menjadi 2, yaitu inflasi dari dalam negeri, inflasi dari luar negeri. Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, inflasi dibagi menjadi 3, yaitu inflasi tertutup, inflasi terbuka, hiperinflasi. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal. Yang kedua dapat melakukan kebijakan moneter.
Yang ketiga, dapat melakukan kebijakan lainnya. Dampak inflasi. Jadinya inflasi tentu memberikan dampak yang beragam. Berikut dampak-dampak yang dapat ditimbulkan. Pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Yang kedua, dampak efisiensi tenaga yang digunakan. Yang ketiga, perkembangan ekonomi menjadi rendah. Dan yang keempat, harga akan terus naik. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.